Namikai Entago Waninggapka. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Ya, malam hari ini kita sudah ada di Cafe Base Camp dan kita akan berbincang-bincang mengenai pemekaran Papua Selatan dalam berbagai perspektif. Dan juga tentunya di samping kiri dan kanan saya sudah ada narasumber yang tentunya tidak asing bagi warga Kota Merauke. Di sini ada Kak Raymond, merupakan akademisi, dosen hukum Musamo. Selamat malam, Kak. Ya. Dan juga di sini ada Abang BMG atau yang sering kita sebut Abang Muhar Zain GFC, merupakan perwakilan dari Cendekiawan Muslim Papua. Dan di sini juga ada Kakak Tito Kapisa yang merupakan Ketua Pemuda Akar Rumput, serta ada Om Lanko yang merupakan perwakilan dari netizen Info Kejadian Kota Merauke, yang mana kita ketahui Om Lanko ini sangat aktif untuk melihat kegiatan yang dilakukan podcast Papua Selatan dan juga menyuarakan suara-suara dari samping kirinya, suara masyarakat Kota Merauke ya. Selamat malam kita semua. Iya, apa kabar ini abang-abang? Baik. Ya, sangat baik ya. Iya, dan malam ini tentunya di suasana yang baik ini kita akan berdiskusi, berbincang dan juga mendengarkan apa tanggapan, harapan dari masing-masing. Kita punya bintang tamu malam hari ini. Untuk itu kita akan mengorek-ngorek terkait dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan dari sisi akademisi. Oke, kita berikan waktu untuk Kak Raymond ya. Sebelumnya Kak Raymond boleh memperkenalkan diri dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raymond dan sekarang saya sebagai salah seorang dosen di Fakultas Hukum Unmus tentunya. Dan saya tinggal di Perumahan Beten Lampu Satu Indah. Oke, Kak. Oke. Terima kasih ya untuk perkenalan Kasih. singkatnya. Iya, Kakak, bagaimana pandangan Kak Raymond mengenai pemekaran Provinsi Papua Selatan ini dari sisi akademisinya? Apakah ini memang sudah layak, sudah pantas untuk dilakukan atau bagaimana, Kak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya berbicara tidak dalam posisi mendukung ataupun tidak, tapi saya berbicara dari sudut pandang saya sebagai akademisi. Nah, yang pertama harus kita ingat bahwa secara normatif ada syarat-syarat yang memang ditentukan oleh undang-undang. Nah, jika kita bicara dari sudut itu, tentu ada pihak yang akan berpikir bahwa sebenarnya belum layak. Bukan tidak, tapi belum. Nah, Ya. kemudian kalau kita berpikir dari segi teori, ada pihak yang bisa bilang sudah layak. Mengapa? Secara akademis kita tidak bisa menilai pemekaran Papua Selatan ini dari satu sudut pandang saja secara normatif. Tapi kita bisa lihat dari sisi keadilannya. Saya kasih contoh. Ketika misalnya Papua Selatan ini jadi, tentu syarat-syarat yang lain itu bisa terpenuhi. Misalnya kualitas SDM-nya secara tidak langsung bisa didorong. Ya. Terus PAD-nya misalnya. Nah, tapi tentunya kita tidak bisa mengesampingkan begitu saja apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, untuk itu perlu sebenarnya kita mengkaji betul-betul dari sisi sosiologisnya, dari segi antropologisnya, dari sisi politiknya. Jadi saya secara pribadi, ya memang kita harus mengkaji lebih jauh dulu. Makanya tadi saya disclaimer dulu, saya berbicara tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju. Tetapi saya sebagai seorang akademisi harus saya teliti dulu.
ya, untuk memastikan informasi yang benar-benar valid, baru saya bisa katakan itu ya atau tidak. Nah, dari segi teori misalnya ada seorang pendapat hukum, dia bilang begini, seorang ahli hukum dia punya pendapat gini, kepastian hukum boleh kita tabrak demi mencapai nilai keadilan. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit pencerahan supaya bagaimana jika rencana ini memang betul-betul terwujud atau tidak. Mari kita sama-sama buat kajian secara ilmiah, jangan pakai ego kita, ya. Mungkin itu saja sementara. Terima kasih. Iya, sebagai awal itu saja dulu kakak ya. Jadi untuk teman-teman yang menonton dari rumah boleh memberikan pertanyaan ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan dari kakak BMG. Pandangan kakak terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan ini. Iya, baik Ade. Ini terlihat Ade yang paling cantik di antara kita semua. Jadi luar biasa. Oke, baik. Apa yang sudah menjadi penyampaian daripada akademisi tadi ya. Artinya kalau saya mau lihat bahwa dalam perjuangan untuk pembentukan Papua Selatan ini sudah cukup lama ya. Perjuangan itu dia sudah bergulir mulai dari kepemimpinan Bapak John Gluba Gepse ya, yang kemudian ya kita melihat di dalam proses perjalanan bisa dikatakan kurang direspon oleh provinsi pada saat itu. Kurang direspon, karena ya. Memang dinamika politik ya, dan juga aturan-aturan pada saat itu kan Otsus jilid 1 ya, sehingga memang belum ada ruang untuk kemudian kita berbicara ke arah itu. Tapi perjuangan itu tetap berlanjut sampai dengan hari ini ya. Dan syukur puji Tuhan, alhamdulillah kita melihat hari ini ruang itu sudah sangat terbuka luas ya, dengan evaluasi pintu masuknya dievaluasi Otsus jilid 2 ini memberikan ruang yang sangat terbuka untuk kemudian apa yang kita harapkan, perjuangan yang selama ini kita bergumul dengan itu sudah bisa tahapan-tahapannya sudah mulai berjalan ya, seperti begitu. Artinya bahwa kalau saya mau katakan, ini minta maaf tadi mungkin dari akademisi sampaikan bahwa jangan ikutkan ego ya. Tapi pada prinsipnya saya di sini, ketika kita berbicara penolakan hari ini buang garam di air laut, saya bisa pastikan seperti begitu. Karena proses ini sudah berjalan, ya. Proses ini sudah berjalan. Pasal 76 Otsus jilid 2 yang kemudian runtutannya ada beberapa poin di situ sangat membuka ruang ya untuk kemudian dibuatkan turunan daripada aturan itu ya, PP peraturan pemerintah ya, yang kemudian yang menjadi polemik ya. Ini persoalannya tadi mungkin akademisi sampaikan terkait dengan aturan. Memang kita ada kenal lex spesialis ya dalam aturan hukum itu sendiri seperti itu ya. Di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah sangat jelas diterangkan mengenai 5 kabupaten ya. Kemudian melihat daripada spesifikasi atau kekhususan daripada Papua ini sendiri yang kemudian dibuka ruang dengan adanya Otsus jilid 2 ini ya, sehingga menjadi lex spesialis kekhususan seperti begitu. Dilihat daripada keluasan wilayah, potensi daerah ya. Saya mau katakan bahwa potensi daerah Papua Selatan ini sangat luar biasa ya. Baik dari sisi perairannya ya, perkebunannya ya, lalu pertambangan yang mungkin belum diangkat di permukaan, dan itu akan terjadi seperti begitu, sehingga peningkatan PAD itu pasti akan bisa untuk menjawab pembangunan di Papua Selatan itu sendiri. Sehingga dengan ketentuan 4 kabupaten itu sudah fix, tidak ada lagi yang berbicara lagi itu karena ada aturan
Tidak, nanti akan ada aturan yang memang mengkhususkan terkait dengan 4 kabupaten untuk membentuk satu wilayah provinsi Papua itu sendiri, khususnya di Papua Selatan ya. Artinya bahwa saya mau katakan Ade Manis, bahwa kalau bagi saya pribadi dengan perkembangan yang ada ini ibarat sudah tinggal kita tunggu saja, dong kutik saja, tak selesai langsung perangkat Provinsi Papua Selatan terbentuk di wilayah kita ini, seperti begitu. Sehingga ibarat kalau ada yang tolak minta maaf, saya bisa katakan bahwa kita buang garam di air laut, seperti begitu Ade. Ya. Oke, terima kasih ya Bang BMG. Nah, ini kita sudah mendengarkan dari akademisi, kemudian juga dari tokoh Muslim Papua, cendekiawan Muslim Papua. Nah, di sini juga sudah ada yang dari pemuda akar rumput ya. Dan perlu kita ketahui bersama juga ya, memang masalah pemekaran Provinsi Papua Selatan ini pro kontra, antara setuju maupun tidak. Nah, sekarang kita akan mendengarkan suara dari masyarakat sendiri. Baik, selamat malam semua. Ya, selamat malam Kakak Tito. Warga masyarakat Papua Selatan di 4 kabupaten, di Kabupaten Mapi, di rawa-rawa, di dusun-dusun, di pinggir kali, yang malam ini mungkin berburu. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan dialog atau diskusi kita di malam hari ini. Untuk teman-teman Info Kejadian, Om Dev dan kawan-kawan, Om Rangga, Om Aci, saya ucapkan terima kasih karena luar biasa Info Kejadian Kota Merauke. ADLC sendiri sebagai moderator atau pembawa acara untuk kita. Mungkin bicara tentang PPS, mungkin saya harus kontra dengan saudara dua nih, Bung Muhar Gepse dan Ade Raymond. Nah, sebenarnya konteks orang bicara pemekaran ini sebenarnya harus awalnya itu harus diawali dengan relevan dengan yang namanya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sudut pandang kami dari akar rumput yang ada berdomisili di Kota Merauke, 20 tahun perjalanan otonomi khusus bagi Provinsi Papua ini evaluasinya sangat minim. Dari tahun 2001 sampai tahun 2020 evaluasinya sangat minim. Undang-undang Otsus ini sendiri kalau kita lihat baik-baik, sebelum kita bicara tentang pemekaran, ini dia akan connect dengan roh Otsus dengan pemekaran Provinsi Papua hari ini. Di Undang-Undang Otsus itu 24 bab, 79 pasal, Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang lama ya, saya bicara yang lama dulu. Itu kontradiksi, sangat kontradiksi itu. Kita lihat bahwa di pasal 28 itu sudah dihapus yang namanya partai politik, sudah dihapus. Terus kemudian di pasal 12 itu tidak berubah. Kemudian di pasal 2, di ketentuan umum pasal 2 tentang klasifikasi orang asli Papua juga tidak berubah. Antara pasal 2 dan pasal 28 itu ada kontradiksi. Saya kasih contoh begini, di pasal 2 bilang klasifikasinya orang asli Papua adalah ras Melanesia. Kemudian orang yang diakui dan diangkat melalui masyarakat adat menjadi orang Papua. Itu ada klasifikasi yang tulis begitu. Sementara di pasal 28 ayat 3 itu ditulis begini: rekrutmen politik oleh partai politik di tanah Papua diberlakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Yang saya mau bicara malam ini relevansinya dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan. Saya memang agak pesimis, jujur. Pesimis karena kita lihat roh Otsus itu, yang pertama afirmatif atau keberpihakan, yang kedua protection atau perlindungan,
Yang ketiga empowering atau pemberdayaan. Yang keempat akselerasi atau percepatan. Yang kelima recognition. Ini ada beberapa catatan dari saya yang selama ini menjadi bahan pergumulan saya dan teman-teman di kalangan diskusi di grassroots, di akar rumput. Ini harus connect dengan undang-undang pemekaran Provinsi Papua Selatan, dengan hadirnya pemekaran Provinsi Papua Selatan yang kita dengar apa yang dibicarakan nanti bulan Juni tahun depan ya, mungkin sudah ada undang-undangnya. Relevansinya ini harus melekat pada undang-undang undang-undang pemekaran Provinsi Papua Selatan. Kenapa? Karena yang nanti menjadi korban adalah masyarakat kecil grassroots di kampung-kampung, di pinggiran-pinggiran jalan. Ini harus saya bicara dulu. Walaupun ini sudah diakui negara dan sudah ada pembahasan, sudah ada tahapan dan sampai sudah di saat injury time untuk di plot planning terakhir untuk disahkan. Tapi kita harus bicara dulu, kita bedah dia sehingga plus minusnya kita dapat. Kita bicara tentang umpamanya SDM, sumber daya manusia. Ini yang menjadi masalah, SDM, sumber daya manusia. Hari ini dari sisi grassroots, mungkin saya ingin bicara begini. Karena kita tidak bisa melihat kacamata Merauke saja. Karena ini Provinsi Papua Selatan. Hari ini terjadi lost generation, pembiaran yang berkepanjangan. Bayangkan saja hari ini anak usia sekolah tidak sekolah. Anak usia sekolah tidak sekolah. Saya kasih contoh, tidak usah jauh-jauh di kompleksnya saya di Pintu Air. Bagaimana kita mau bangun provinsi sedangkan di kabupaten kita tidak manage baik. Ini mungkin menjadi warning untuk teman-teman yang jadi leader dan stakeholder untuk melihat bagaimana besok jangan sampai hal ini terjadi lagi kalau ada pemekaran. Lost generasi, pembiaran yang berkepanjangan. Lost generasi kalau saya bicara banyak kelemahan SDM yang belum disiapkan. Ya, ada dari akademisi ya, hormat Bung Muhar ya. Jadi pembiaran, anak usia sekolah tidak sekolah, belum lagi anak yang putus sekolah, anak lem aibon. Ini kita bicara bagaimana kita mau planning dalam konteks visioner ke depan, sementara kita tidak menyiapkan sumber daya manusia yang baik. Ini bisa saja terjadi bom waktu di kemudian hari. Jadi saya harus kritis dulu supaya kita bisa melihat ini secara jernih. Jadi supaya ada keseimbangan. Ada pro tapi ada kontra. Jadi mungkin saya kritis kontra untuk supaya nanti kita cari win-win solusinya. Itu yang mungkin saya bicara. Jadi dari itu saya pertama. Yang kedua, saya lihat juga dari sisi protection ya. Umpamanya masalah rekrutmen politik. Hari ini DPR Merauke, DPR kita, anak asli Papua tuh 4 sampai 7 kalau saya tidak salah. Orang asli Papua atau orang Papua itu 7 orang. Sementara yang sisa saudara-saudara kita dari luar. Jadi menurut saya begini, ini harus kita kalau grand design terlalu besar ya, tapi kita refleksikan ulang supaya besok dalam sisi proteksi ini ruang-ruangnya di pemekaran besok kita isi. Ini harus dipahami oleh semua. Kalau hari ini minta maaf, nafsu untuk kita mau hadirkan Provinsi Papua Selatan, oke, tidak jadi masalah. Tapi yang nanti jadi korban di kemudian hari siapa? Ini saya harus bicara jauh. Hari ini kalau saya mau kritisi, kita belum. Jujur saya bilang Merauke ini belum ada pemimpin yang visioner, yang melihat Merauke jauh ke depan. Melihat Merauke jauh ke depan. Untuk itu malam ini saya harus keras, tegas, dan saya kritis. Ya. Supaya hal-hal yang terjadi lost generation, pembiaran yang berkepanjangan, kemudian hak rekrutmen politik yang tidak melibatkan kita, itu satu. Yang kedua, saya harus masuk sedikit ke rekrutmen PNS. PNS ini begini, kita lagi mau jemput bola pemekaran Provinsi Papua Selatan. Saya sebut bola pemekaran ya. Sementara sumber daya manusia yang kita siapkan ini dari sisi PNS itu sampai hari ini honorer masih banyak juga yang dirumahkan.
Jadi bagaimana pemerintah harus di internal birokrasi pemerintahan Merauke harus membuat analisa jabatan atau analisa beban kerja untuk saudara-saudara kita ini, bagaimana caranya direkrut. Saya pikir orang di birokrasi lebih tahu karena kita ini lebih ke politik, jadi mungkin kita hanya dalam konteks ini saya bicara begitu Kak. Buat analisa jabatan, analisa beban kerja, kemudian kita ini kan dapat leg spesialis. Yang tadi saudara saya adik ganteng Bung Muhar GFC ada ngomong. Jadi kita dapat leg spesialis di Undang-Undang Otsus pasal 62, orang asli Papua berhak mendapatkan pekerjaan. Ini Otsus lama, kalau Otsus baru saya belum terlalu hafal. Jujur saja, yang lama 24 bab 79 pasal itu lama mungkin saya hafal, tapi yang baru nih baru baca-baca sedikit jadi belum masuk ke dalam. Baru terawang dari baru luar. terawang-terawang. Iya, Jadi iya. itu jujur. Jadi ini yang saya mau jelaskan untuk kita semua sebagai bahan refleksi supaya kita bisa dapat win-win solusi ya, keseimbangan. Nah, jadi bukan berarti kita tidak mau pemekaran, tidak. Tapi ya itu ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kita cari supaya bisa dapat solusi. Saya lanjut. Nah, sekarang dari sisi pemberdayaan ekonomi, saya harus singgung ke pasar sedikit. Hari ini kan mama-mama Papua ya, kita mama-mama Papua jualan di pinggir pasar. Terus kemudian sampai detik hari ini mereka menjadi objek pembicaraan di mana-mana. Menjadi objek pembicaraan dalam topik apapun mereka jadi objek. Kenapa tidak dibuatkan pasar mama-mama Papua? Umpamanya di samping itu Jalan Paulus Nafi itu ada rumah-rumah itu dibebaskan, pemerintah bayar di samping gor itu. Kemudian di situ ada pasar mama Papua dekat pasar Wamanggu. Kenapa tidak bisa dibebaskan? Pemerintah harus punya planning yang besar tentang itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa mama-mama nih, mama-mama lagi semua yang ada yang jual noken di pinggir-pinggir jalan. Kemudian noken itu berkaitan dengan apa? Jati diri ya, jati diri kita. Nah, kenapa tidak dibuat macam-macam ini supaya bisa pasarannya laku secara komersial? Dibuat festival noken dan festival noken sekaligus dengan lagu daerahnya, dengan tarian daerahnya yang berbau seni tentang budaya. Kenapa tidak dibuat festival? Supaya bisa menyerap mereka. Nah, itu yang saya mau lihat dari sisi tadi saya bilang empowering ya, pemberdayaan. Nah itu satu. Ya. Sekarang saya lompat lagi, kan tadi saya bicara 5. Nah, saya bicara sekarang recognition. Apa itu recognition? Penghargaan terhadap kita. Penghargaan dan pengakuan terhadap kita. Maksud saya begini, di sela-sela apapun pemerintah nanti dia duduk pimpin, kan kita ini orang grassroots, kita orang bawah. Kalau bisa ada ruang untuk kita berpartisipasi dalam pembangunan. Kalau birokrasi itu diisi oleh orang-orang birokrat, ruang-ruang di luar birokrasi seperti seni, olahraga, ya seni termasuk musik dan lain-lain. Kenapa tidak kasih ruang untuk kita berpartisipasi? Artinya ada disiapkan semacam budget porsi untuk kita di kepemudaan. Mungkin lewat KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia disiapkan budget di situ buat porsi ini atau apa, sehingga kita di grassroots atau rumput atau teman-teman di luar birokrasi ini bisa dapat sentuhan juga. Itu dulu. Yang terakhir dari 5 tadi, yang terakhir baru nanti saya kasih kembali ke ADS. Akselerasi ini penting begini. Satu daerah kalau mau maju itu lifestyle, gaya hidupnya harus besar, harus bukan berpikir besar saja, tapi berjiwa besar dan action. Satu daerah, akselerasi. Kita mau semua jadi provinsi, tapi kita tidak mau lihat kondisi MAPI bagaimana, kondisi Asmat bagaimana, kondisi Bovendigul bagaimana, bagaimana masalah-masalah batas wilayah tanah sudah clear belum, hak wilayahnya sudah clear belum. Itu harus kita lihat lagi supaya percepatan ini cepat. Ketika kita mau jalan percepatan dengan pemekaran, tapi kita masih ke belakang lihat masih tertinggal banyak masalah. Nah, ini menjadi persoalan untuk infrastruktur. Contoh ya, jalan di Bian, Okaba Bian sampai di
Tubang ya, Kimam, Kaliburaka. Terus kemudian di Yagabob, kemudian di Nokenjerai dekat dalam kota ya, Nokenjerai sampai sekarang belum dibangun ya. Masih bolong-bolong. Kemudian jalan-jalan di sana. Bilang nanti pemekaran Provinsi Papua Selatan baru kita bangun. Ya, saya berharap mudah-mudahan itu menjadi prioritas infrastruktur karena ini akan membuka isolasi kampung-kampung untuk bisa masuknya mama-mama dari kampung bisa jualan ke kota, akses ekonomi jalan, perputaran ekonomi jalan. Itu mungkin sementara dulu, saya kasih kembali ke MC karena saya terlalu lama. Tuhan berkati, nanti kita sambung lagi. Siap Kakak Tito. Sudah ada beberapa poin yang disampaikan ya. Itu juga bagian dari menyuarakan isi hati ya Kakak ya. Dan juga di sini kita sebelum ada tanggapan dari kakak yang lain, kita akan mendengar lagi dari suara netizen. Karena selama ini kita punya Kakak Lanko nih aktif mengikuti info kejadian Kota Merauke, dan juga ada beberapa kali Kakak Lanko sendiri ada mengomentari tentang PPS sendiri ya, Pemekaran Provinsi Papua Selatan. Mungkin kakak bisa menyampaikan beberapa hal ataupun apa yang selama ini kakak lihat masyarakat butuhkan seperti apa. Apakah dari masyarakat akar rumput sendiri menerima pemekaran ini atau seperti apa Kak? Silakan. Ya, selamat malam. Kalau saya itu sederhana saja. Kebetulan saya punya masa lalu, artinya background saya itu kemarin itu hitam, depekat seperti air yang mengalir di Kalimaro. Hari ini hari ini saya mau bicara. Mari kita melihat PPS itu secara utuh, tidak setengah-setengah. Begitu. Itu saja sementara. Oke Kak, melihat secara utuh ini seperti apa Kakak, kita penasaran. Artinya kalau setengah-setengah kan orang bilang parsial ke apa itu toh. Jadi kalau utuh tuh konteksnya tuh yang kita lihat. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu sisinya saja ya. Iya. Seperti kacamataku dan luar biasa. Iya. Seperti yang tadi ini kan Abang Muhar ini saya lihat ada di posisi pro ya, mendukung. Sedangkan kita punya Abang Tito, Kakak Tito ini ada di posisi tidak mendukung seperti begitu, karena memang ada hal-hal seperti begitu ya. Itu bukan tidak mendukung. Tidak, tetapi mendukung. Ada evaluasi yang harus dilakukan. Nah kan di sini kita punya kakak akademisi nih antara ya, masih melihat karena memang butuh kajian. Oke, saya lanjut mungkin dari kakak Muhar mau menanggapi yang disampaikan oleh. Saya pikir untuk Kakak persoalan kita di Kabupaten Merauke dan kabupaten lainnya di Papua Selatan ini, artinya dari sisi pemerintahan mereka sudah siap ya. Dan data-data tentang PNS sesuai dengan eselonisasi mereka, sehingga besok nanti penempatan untuk jabatan-jabatan strategis di provinsi itu pasti mereka sudah punya data-data itu, dan secara secara clear saya pikir itu sudah adalah seperti begitu. Nah, yang perlu kita pikirkan hari ini bagaimana ya untuk langkah-langkah kita pasca daripada PPS itu sendiri ya, karena saya bilang tadi bahwa ini ibarat buang garam di air laut. Kita mau cerita penolakan lagi hari ini, sebenarnya barang ini sudah berjalan. Sekarang bagaimana kesiapan kita untuk mempersiapkan diri seperti itu. Nah, pendekatannya adalah terkait dengan undang-undang otonomi khusus jilid 2 ya. Di dalam penyiapan daripada provinsi, baik secara internal pemerintahan ya, maupun untuk peningkatan yang tadi Kakak Tito tadi sampaikan terkait dengan bagaimana mendorong untuk eksistensi mama-mama Papua atau kesejahteraan ekonomi daripada masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana penguatan kita hari ini untuk melihat detailnya. Karena di dalam ruang undang-undang itu sudah sangat jelas bahwa di pasal 76 Otsus jilid 2 di poin 4 itu memberikan ruang untuk partisipasi orang Papua
asli, khususnya di wilayah selatan kalau kita berbicara. Sehingga yang menjadi yang menjadi penguatan adalah bagaimana pengawalan kita terhadap nanti jangan sampai kita MRP besok dorang mandul, tidak punya produksi aturan-aturan yang kemudian memproteksi tadi bahasa Pak Tito ya, untuk melihat ya masyarakat ini seperti apa, sehingga aturan-aturan Perdasus ya yang diproduksi oleh MRPS ya, seperti itu ya, betul-betul melihat daripada kesejahteraan masyarakat itu ya. Dan juga mengenai pengusaha-pengusaha Papua harus ada. Saya kemarin diskusi sama salah satu tokoh Papua dan cukup berperan dalam melakukan LPSE ya, seperti itu ya. Itu ya terkadang kan kita kita kalah dengan orang-orang di luar ketika sudah masuk di dalam jejaring itu. Nah, sekarang bagaimana ya kita pikirkan, artinya ini salah satu untuk melihat membuat pagar dalam aturan sehingga kita punya orang-orang asli Papua, pengusaha-pengusaha muda ini juga bisa bermain peran di situ. Seperti penguatan mereka itu yang harus dilebihkan. Jangan sampai nanti proyek-proyek yang ada itu dikerjakan oleh orang-orang yang dapat tender dari Jakarta atau dapat tender dari daerah-daerah lain untuk masuk kerja di dalam kita punya wilayah, sedangkan kita punya pengusaha-pengusaha juga ada untuk itu ya. Terus yang berikut, saya mau tekankan bahwa hari ini kita sangat berbahagia dengan Otsus ya. Hasil daripada evaluasi pertama mengenai keuangan selama Otsus jilid 1 itu kan informasi yang kita dapatkan itu gelondongan yang kemudian datang ke provinsi kemudian dibagi jatah ya. Dan itu jatuhnya di provinsi. Nah, di dalam Otsus jilid 2 ini transfer langsung ke kabupaten kota ya. Dan pengakomodiran mulai daripada kampung-kampung lokal itu apa yang dibuat untuk kepentingan masyarakat lokal itu diakomodir untuk kepentingan untuk kemudian disesuaikan dengan anggaran Otsus yang ditransfer langsung ke kabupaten kota. Ini bentuk afirmatif yang sangat luar biasa kalau saya mau bilang. Sehingga bagaimana pengawalan kita di kabupaten ya untuk bagaimana dana Otsus itu bisa berjalan secara maksimal, tidak lagi seperti dulu ya. Dana Otsus banyak tetapi masyarakat pada berteriak bahwa kita tidak sejahtera, kita begini, kita begitu, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Om Tito tadi, seperti begitu. Itu yang saya lihat bentuk afirmatif yang sangat luar biasa yang kemudian kita harus kawal itu secara bersama ya. Yang kedua terkait dengan tadi ada bicara tentang partai politik lokal. Memang kita di Papua ini tidak begitu ya Pak ya, karena MK sudah menolak itu ya. Bentuk bargainingnya apa? Bentuk bargainingnya adalah DPRK yang kemudian nanti kita akan direkrut untuk kalau tidak salah 25% daripada jumlah kursi yang ada dan itu anak-anak asli yang ada di daerah untuk duduk dalam, sehingga di kabupaten kota nanti kita kenal dengan bikameral ya. Ada anggota dewan yang terpilih secara partai politik, ada pengangkatan ya. 25% daripada kalau tidak salah 25% daripada jumlah kursi yang ada, seperti begitu. Sehingga sehingga ini sebenarnya kenapa dibuat seperti begitu, untuk menjawab afirmasi ini sebenarnya. Terus penguatan orang-orang yang duduk besok di situ juga untuk melihat itu begitu. Dan provinsi ini secara teori pemerintahan ya, ini kan untuk memperpendek ruang ya, memperpendek ruang untuk
rentang kendali dalam proses pembangunan. Seperti begitu. Karena kita lihat wilayah Papua sangat luas ya. Dan minta maaf ya saudara-saudara dari Jayapura juga. Artinya saya melihat bahwa di dalam internal Papua sendiri ini terjadi politik internal. Ada politik dominasi yang kemudian di dalam jilid 1 itu berjalan. Nah itu yang dalam pengamatan saya melihat itu. Sehingga daerah-daerah yang kemudian tidak bisa punya peran baik di provinsi itu akan tenggelam begitu. Nah sehingga pemekaran ini sangat perlu, apalagi dengan jangkauan luasan Papua ini yang sangat luas ya. Sehingga mudah-mudahan dan abang bisa yakinkan ketika Papua Selatan ini besok terbentuk, ini mungkin kita yang paling maju mungkin, bukan menyepelekan yang lain. Karena dari sisi daerah kita ini, dari sisi daerah kita ini sangat strategis, ya, sangat strategis. Kalau sampai besok Tabuka sampai dengan Wamena Tabuka itu kita punya jalan masuk sampai dengan, karena ini kita pintu gerbang untuk akses perairan, seperti begitu. Sehingga bagaimana penguatan yang tadi Pak Tito bilang, perlu pemimpin-pemimpin yang besok ya punya pandangan yang baik begitu. Artinya melihat semua aspek gitu. Begitu ya. Supaya betul-betul masyarakat ini ya bukan hanya sekedar pada saat pemilihan saja diperlukan, tetapi kemudian pasti ada pada pemilihan pembangunan terhambat ya, pembangunan tidak berjalan efektif seperti. Nah, kita harapkan besok jago-jago kita dari Papua Selatan ini maju ya, sehingga mereka bisa melihat secara detail terkait dengan persoalan pembangunan yang, dan potensi di kita ini ya itu sudah kalau baca daripada Bupati Asmat ya, punya penyampaian Pak Kambu itu ada beberapa poin tentang potensi kita yang sangat luar biasa, dan itu kalau dioptimalkan baik luar biasa ya. Untuk Kabupaten Merauke kita bicara Muting ya, perusahaan besar ya. Terus beberapa tempat lagi ada perusahaan-perusahaan besar yang ada. Adik itu CSR-nya saja itu, Dik. Itu kalau dikelola untuk kepentingan itu di luar APBD. Ketika itu dikelola secara baik, saya yakin dan percaya masyarakat di sekeliling itu akan punya kesejahteraan yang baik. Mungkin begitu, Adik. Artinya ini sekedar info saja, tetapi dalam proses Papua Selatan, kalau bagi saya kita tidak bisa tolak lagi, kita tetap dalam optimis, toh? Iya. Begitu. Makasih. Oke, baik Kakak. Oke, saya ada beberapa yang tadi sempat saya lihat ada yang menanyakan juga. Melanjutkan dari yang tadi disampaikan Kakak Tito ya tentang 20 tahun Otsus ini. Dan yang kita tidak bisa tutup mata juga bahwa di kalangan masyarakat trauma dengan janji-janji manis pemerintah. Seperti dengan adanya Otsus sampai 20 tahun ini, sampai kita menuju pemekaran Provinsi Papua Selatan, angka kemiskinan maupun angka putus sekolah bagi orang asli Papua kita tidak bisa katakan itu minim, karena itu sangat tinggi sekali. Nah, menjawab hal ini dari tanggapan Kakak, akademisi seperti apa, Kak? Terima kasih, kembali lagi ke saya. Nah, kembali lagi saya disclaimer nih ya. Ya. Saya tidak dalam posisi mendukung ataupun tidak. Di tengah ya. Netral. Saya akan berbicara dari pandangan seorang akademisi bagaimana kita melihat masalah ini, baik secara normatif maupun secara teoritis. Nah, ada beberapa hal mendasar. Sebelumnya saya mau samakan sifat dulu ini ya. Kalau kita bicara misalnya kita bicara soal teori tujuan hukum, misalnya nih ya. Nah, saya samakan sifat bahwa dalam hal tujuan hukum itu harus melihat tiga aspek. Yang pertama kepastian, yang kedua keadilan, dan yang ketiga kemanfaatan. Kalau kita bicara dalam konteks PPS nih ya, saya bawa dalam konteks PPS.
berarti yang pertama kita harus lihat aspek kepastian hukumnya. Nah, secara regulasi sudah memenuhi syarat atau belum? Syarat administrasi atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara dari segi keadilan, adil ini relatif. Jika PPS ini jadi, adil untuk siapa? Ya. Oke, kalau memang adil untuk masyarakat, kenapa tidak? Ya toh? Nah, gitu. Dan yang ketiga, harus punya kemanfaatan. Nah, ini saya samakan sifat dulu nih. Oke. Sesuatu yang ditawarkan baik oleh pemerintah pemegang kekuasaan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, ya, selain keadilan dan kepastian. Nah, terus saya mau sampaikan gini, kalau misalnya ini dalam posisi tidak setuju, misalnya, ya, ada persyaratan administratif yang belum terpenuhi, misalnya, ya, terus kalau misalnya kita bicara lagi dalam hal setuju, kalau memang persyaratan administratif ini atau faktor-faktor yang harus dipenuhi, misalnya SDM dan lain sebagainya, bisa menjadi alasan ketika PPS ini jadi, semua itu bisa didongkrak, saya pikir sah-sah saja, ya kan? Tapi kalau tidak, kita harus berpikir bahwa ini harus dipenuhi dulu nih, baru bisa jadi. Oh, itu sah juga, ya kan? Makanya saya netral. Kita bicara dari sudut pandang sini sah, dari sudut pandang sini sah. Tergantung bagaimana kita bijak menyikapi ini, ya. Yang terpenting bahwa transparansi data. Data harus benar-benar akurat. Kita punya indeks prestasi SDM seperti apa, kita punya potensi sumber daya alam seperti apa. Tadi Kakak Dong bilang, weh, luar biasa. Berarti sudah ada indikasi, ya kan? Tapi kalau misalnya dari segi administrasi belum lengkap nih, kita mau kasih jadi, dorong nih, selesai, kan aman. Kita dapat jalan tengah, gitu. Oke? Nah, dari sudut pandang akademis mungkin saya punya cara berpikir seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kita bisa cari jalan sama-sama untuk kita bincang, ya. kita bahas lagi. Oke, terima kasih. Ya, dari Kakak Anko ada yang mau disampaikan. Tentunya Kakak sudah mendengar tadi dari Bang Muhar dan juga dari Kakak Tito serta dari Kak Raimon. Ini kita bicara tentang sudut dari masyarakat, ya. Apa seandainya lah kalau PPS ini memang jadi 2024, harapan dari masyarakat itu seperti apa dengan evaluasi dari OTSU sendiri untuk orang asli Papua khususnya, Kakak? Ya, terima kasih. Kalau saya tuh melihat dari sudut yang terkecil saja, macam kita mama-mama yang jual jual lumut, jual kangkung babi. Nah, ini kan, ini kalau kita hanya di level itu, saya kapan kita maju? Jadi mungkin PPS adalah momentum jalan masuk kita untuk kita bisa maju. Kalau menurut saya mungkin agak berlawanan dengan Pak Tito kah? Begitu. Iya, jadi ini dari Kakak Lanko ini melihat bahwa kalau ada PPS ini akan ada peningkatan ekonomi dari masyarakat asli Papua, ya. Nah, ini dari Kakak Tito bagaimana nih? Karena Kakak Lanko sudah langsung singgung Kak Tito nih. Padahal ini jarak jauh lebih dekat dengan Kakak Muhar sebenarnya. Luar biasa Kakak Langko ini. Ini kakak juga karena dia lahir tahun 1 tahun lebih tua dia daripada saya. Nah, mungkin Saya yang paling pucuk, ya, Om, ya. mungkin sebelum saja Kakak Langko saya masuk ke Ade tadi, masalah aspek hukum tadi. Memang di Undang-Undang 22 pasal 5, ya, tahun 99 itu sudah ada prasyarat tentang sebuah pemekaran Provinsi Papua Selatan, potensi daerah, sumber daya manusia, luas wilayah dan lain sebagainya. Itu sudah ada di situ. Tinggal saya pikir pemerintah yang selama ini jalan sudah cukup baik don jalan. Cuma maksud saya di malam hari ini saya kritisi supaya kita dapat keseimbangan dalam nanti besok
ketika mekar itu manfaatnya untuk siapa? Tadi Langko ada sebut tadi. Berarti mendukung ini, Kakak. Nah, saya tetap dalam posisi mengkritisi. Iya. Ya, mengkritisi. Ya, sebelum ada catatan ya. Catatan. Ya, jadi Menolak ada catatan juga kayak. mengkritisi ya. Mengkritisi. Jadi persyaratannya sudah di Undang-Undang 22 tahun 99, pasal 5 sudah ada. Kemudian bicara tentang pemekaran ini kan Undang-Undang nomor 1 tahun 62 sudah ada. Undang-Undang 12 tahun 69. Nomor 1 itu tentang pemekaran Irian Barat. Terus nomor 12 itu tentang pemekaran otonomi Irian Barat. Jadi sudah ada. Terus di TAP MPR nomor 15 tahun 1998. Nah, itu sudah ada tentang penyelenggara otonomi daerah. Nah, itu semua sudah perangkat hukum itu sudah ada. Yang sekarang kita tunggu, nanti tunggu menjadi poin penting itu tunggu Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua Selatan. Nah, sekarang yang masih jadi tanda tanya harus malam ini saya buka di kriteria calon gubernur. Saya harus ngomong di sini, ya, Bung Umar ya. Apakah dia muat tentang kriteria tentang, karena di pasal 12 huruf A Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu dia tulis begini. Saya tidak bisa baca semua, tapi warga negara Indonesia orang asli Papua. Apakah nanti dalam pemekaran Provinsi Papua Selatan yang undang-undangnya nanti keluar bulan Juni tahun 2022 besok itu, apakah di pasal yang sama dia sudah berubah atau masih tetap? Ini kita tunggu. Kalau kita mau bilang undang-undang ini merugikan saudara-saudara kita yang lain, ya, Kenapa bisa sampai saja merugikan ini? Ya, artinya undang-undang ini kalau bicara dari sisi lain kan sedikit rasis ya. Artinya bahwa dia kenapa tidak berpihak kepada semua orang begitu. Yang penting dia punya hati untuk bangun tanah ini, dia bisa masuk. Tapi mungkin pemerintah melihat secara utuh Papua, tanah Papua di 29 kabupaten kota, bahwa mayoritas orang Papua itu adalah ras Melanesia. Itu yang mungkin pemerintah lihat dengan kita pun daerah ini kan daerah konflik. Walaupun Merauke damai, tapi Merauke pemerintah melihat secara universal global. Nah, ini yang mungkin pemerintah lihat, sehingga nanti di pasal 12 itu apakah dia berubah, dan kita tunggu saja tanggal mainnya di bulan Juni. Yang jelas yang terakhir yang saya lupa tadi, saya harus bicara malam ini, saya berikan apresiasi ke tokoh Papua Selatan ya. Bapak kita, Bapak John Globagepse yang sudah usaha dari tahun 2002 sampai dari awal tahun 2002 sampai sekarang. Kita tetap harus hargai beliau, karena beliau itu pencetus. Kita berdosa kalau tidak hargai orang tua, itu kualat itu, kutuk. Iya, tidak boleh. Saya paling marah kalau orang bicara beliau tuh. Kita tidak suka beliau boleh dalam konteks politik, boleh tidak suka. Tapi jangan kita membenci. Itu kualat. Orang tua tuh kita kualat. Nanti kalau orang tua sudah, kita orang tua macam sahab mama yang sudah meninggal, kita menyesal. Waktu hidup kita melawan dorang. Nanti dong sudah tidak ada, dan kita duduk sendiri tuh menangis. Jadi saya minta tolong ya, untuk kita semua dewasa dalam berpikir, hargai orang tua. Saya berikan hormat untuk Bapak John. Bapak John ini kalau menurut saya kasih artinya minta maaf untuk Bapak John ya. Jangan Bapak marah saya. Saya sendiri pribadi, Bapak John ini the great figure of all time, tokoh besar sepanjang masa yang tidak ada lagi begitu. Jadi tolong ya, kita hormat beliau lah perjuangan selama ini. Jangan karena kita rasa hari ini barang sudah pamata baru kita lupa beliau. Itu mungkin saya singgung sedikit supaya kita ya harus tetap hargai orang tua. Terbuka lagi. Ya. Ya, jadi untuk Bapak John sendiri saya minta maaf, dan Bapak marah saya bicara supaya hal ini semua lurus. Nah, itu saja mungkin dari saya. Ade, mungkin kurang dan lebih saya kembalikan dulu. Oke, kita lanjut ya. Sepertinya semakin malam semakin panas. Iya, tadi kita sudah mendengarkan dari kakak-kakak ini pandangannya, ada mengkritisi, ada pro, ada juga yang menyampaikan kerinduan masyarakat, dan juga dari sisi akademisi ya. Kemudian ini kita bicara lagi, kita lihat lagi di tahun 2022, persiapan untuk 2022 sendiri ada direncanakan untuk RUU-nya ya ditetapkan, kemudian dilanjutkan ke tahun 2023 Karateker
dan juga dilanjutkan ke tahun 2024 yang diharapkan memang sudah ada pemilihan gubernur yang mana kita punya Bapak Tito Karnavian ini saja sudah datang juga ke Merauke ya, sudah ada tim kajian juga dari UGM. Nah, ini mungkin saya akan korek lagi dari akademisi Kak ya. Tadi bicara tentang kajian. Nah, ini sudah ada informasi yang kita dapatkan, beritanya juga sudah dikeluarkan terkait tim UGM juga akan datang untuk mengkaji ini jauh lebih. Nah, bagaimana dari Universitas Musamus? Kan salah satu syarat untuk PPS itu juga kan harus ada universitas negeri. Nah, ini kita sudah punya Universitas Musamus yang mana anak-anak negeri kita sendiri untuk peningkatan sumber daya manusianya ada di situ. Diharapkan mereka keluar memang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di tanah Papua ini, Papua Selatan. Nah, untuk hal ini apakah sudah ada informasi yang kakak dapatkan atau mungkin ke depan ya akan ada kerjasama dengan UGM dalam hal mengkaji nih kakak? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa kemarin memang betul ada tim datang, tapi saya kebetulan tidak ikut dalam diskusi itu, ya, karena untuk menyambut Des Natalis itu saya kebetulan lagi nge-MC di lomba debatnya. Nah, jadi seperti apa hasilnya, seperti apa saya belum mendapat informasi sampai ke situ, tapi kita semua berdoa hasilnya semoga baik. Amin, amin. Apapun yang terjadi harapan saya baik, harus baik. Iya. Karena ya Demi kesejahteraan masyarakat juga ya. betul. Saya tinggal di sini. Prinsipnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya kan? Saya dari tempat lain tapi karena orang tua saya mengabdi di sini sampai Selatan, tutup usia ya. di sini, mau kemana lagi? Ya kan? Jadi apapun yang mereka hasilkan pembicaraan kemarin, saya belum tahu sampai ke sana informasinya seperti apa. Tetapi apapun itu, saya harapkan itu terbaik. Mungkin itu saja. Oke. Selebihnya nanti ya kalau ada kajian lagi, syukur-syukur kalau saya bisa dilibatkan. Ya, mungkin bisa jadi kebanggaan bahwa saya anak Papua bisa terlibat di dalam situ. Dan itu juga yang diharapkan supaya pemekaran Papua Selatan ini juga anak-anak Papua semakin banyak begitu Baik. kakak ya. Dan memang kemarin waktu saya pulang mulai pertama ngajar itu saya sudah seperti didoktrin begitu bahwa tanggung jawab saya ini sebenarnya untuk SDM anak-anak Papua nih khususnya. Amin, amin. Ya, kira-kira begitu. Memang ya. harus siap ya SDM-nya ketika barang tuh tentu akan jadi, kita tinggal menunggu waktu saja begitu kakak ya. Jadi bagus. Apa tadi sedikit terkait dengan kajian tadi, pendekatan hukum tadi. Artinya kalau kita lihat dari sisi pendekatan hukum tadi yang Pak dosen tadi sampaikan itu, yang pertama adalah dari sisi apa tadi Pak? Kepastian. Artinya kita lihat dari kepastian, ini langkah sudah pasti. Dalam artian sudah ada dia punya aturan. Ya. Nah terkait dengan 5 atau 4 kabupaten, ini sebenarnya sudah ada regulasi, Ya. regulasi yang kemudian diatur untuk mengakomodir apa yang kepentingan leg spesialis itu, Iya. seperti itu. Ya. Dengan adanya PP yang kemarin sudah ditetapkan itu, Iya. terkait dengan apa DPRK apa segala macam ya, turunan daripada ya. Terus dari sisi yang kedua apa tadi Pak dosen? Keadilan. Nah, ya. kalau saya lihat dari sisi keadilan ini dikatakan mudah-mudahan adil. Memang orang bilang adil itu milik Tuhan 100%. Kita bisa mencapai mungkin batas 75% ini sudah luar biasa. Iya, seperti begitu kan? Apakah sudah 75% nih ya kan kak? Artinya bahwa dengan adanya rentang kendali yang ada ya, semakin dekat rentang kendali kita untuk bisa membuat pembangunan ya, seperti begitu ya. Tinggal jaminan ya, yang tadi saya katakan jaminan aturan-aturan internal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat itu. Karena kita percaya keadilan berarti pendekatannya adalah bagaimana masyarakat itu sejahtera. Iya kan? Kalau masyarakat tidak sejahtera berarti tidak adil.
Iya kan, logikanya kan di situ. Sehingga yang tadi saya katakan, dengan adanya produk aturan ya, turunan daripada Otsus jilid 2, kemudian PP yang mengatur tentang spesifikasi daripada urusan-urusan Otsus itu ya, yang kemudian ditindaklanjuti pada tingkatan Perdasus dan Perdasi. Ya. Sehingga betul-betul pengawalan kita punya saudara-saudara di tingkat MRP, DPRP, terus DPRK sampai tingkatan kabupaten itu betul-betul clear begitu. Ya. Karena kita tidak mau lagi aturan yang sebenarnya bola kebahagiaan, kesejahteraan itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita melihat itu gitu. Keseriusan, kefokusan. Selama ini tidak ada saya lihat. Ya. Khususnya di Otsus jilid 1. Minta maaf ya. Kita bisa baca ada persoalan korupsi, ada persoalan ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Artinya kita harapkan juga seperti begitu, sehingga mudah-mudahan dengan adanya ini juga bisa. Terus pendekatan yang ketiga tadi apa, Om? Kemanfaatan. Ya, dengan adanya momen pemekaran ini ya mudah-mudahan punya manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Titiknya di situ. Dan kita inginkan seorang pemimpin yang terbaik untuk Kursi kita Selatan. Itu aja. Dan masyarakat besok sampai barang ini terjadi 2024 kita pilih siapa pemimpin yang terbaik. Mari kita sama-sama kawal untuk proses pembangunan ke depan. Saya pikir mungkin begitu dari saya. Terima kasih ya Bang Muhar. Iya, kita kembali lagi ke Kakak Tito nih, Kakak Tito. Ini kan kita lihat juga di masyarakat saat ini, dari semua kalangan ini ada pro kontra juga terkait nama provinsi. Ada yang setuju untuk memakai nama Provinsi Papua Selatan, tetapi ada yang tidak setuju dan lebih menginginkan untuk namanya menjadi Provinsi Animha. Nah, dari Kakak Tito sendiri melihat dua nama ini, menurut Kakak mana yang lebih baik, Kak? Ya baik, kembali lagi. Selamat malam. Menurut saya kedua nama ini baik saja. Ya baik. Tapi tadi lagi kembali ke Bapak dosen tadi harus kita kaji lagi. Dan artinya nama juga perlu dikaji karena kenapa? Kan kita ada Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, 3 kabupaten gabung ke kita. Kalau kira-kira kalau kita pakai Animha ini kan, Animha ini dia namakan melekat di wilayah adat. Anim kemarin toh, nah, itu sebenarnya Animha itu melekat itu. Ya itu kalau saya mau sedikit kontra ke nama Animha itu. Nah kalau soal nama PP saya pikir kita jalan dulu. Umpama ini kalau saya sedikit masuk pro lagi ya. Kalau memang mau soal nama, kita jalan dulu soal nama itu masuk. Nah, nama ini jalan dulu PPS. Ketika nanti sudah jalan, kau mau roba-roba dia itu terserah. Terserah. Tapi lebih baik jalan dulu karena waktu ini terbatas. Sedikit lagi bulan Juni tahun depan sudah ditetapkan undang-undangnya. Jadi saya pikir soal nama itu menurut saya yang ada saja kita jalan dulu. Kalau disuruh pilih, saya bilang yang ada saya kita jalan. Terima kasih. Jadi ada mungkin begini masalah nama. Saya ini mantan ketua Ansor juga. Dan kemarin pergumulan di netizen itu luar biasa terhadap nama ini ya Kakak ya. Banyak yang mempersoalkan ya. Iya. Ketua Ansor yang memberikan kepada perwakilan daripada DPR RI. Saya pikir begini, dalam pandangan saya artinya tanpa menggugurkan daripada nilai persatuan dan kesatuan daripada wilayah kita selatan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini suatu proses yang kemudian sudah ada kajian ya. Yang kemudian itu mungkin tadi Om tidak bergumul dalam akademisi ya waktu kajian itu. Itu sudah ada kajian di situ. Tinggal nanti kita minta apa yang menjadi pandangan. Begitu. Artinya bahwa begini, kita jangan terkontaminasi dengan situasional yang kemudian orang punya pemikiran terus kita anggap itu salah.
ini ruang demokrasi. Artinya usul siapapun dia bisa usul gitu. Tinggal bagaimana ketetapan daripada pemerintah pusat untuk menentukan Memakai nama yang mana. nama yang baik yang mana, kan begitu. Jadi ini persoalannya bukan langsung Ansor sampaikan itu langsung dibuat jadi anima. Tidak, ini masih ada proses. Ada yang mungkin nanti bilang Arafura, ada yang mungkin nanti bilang gabungkan nama saja. Bahkan ada mungkin bilang yang lebih ekstrim sudah pakai nama tanah saja, Kalimaro. Bisa terjadi. Artinya ini semua pemikiran orang. Iya kan, tinggal yang tadi memang pergumulan nama ini juga menjadi penentuan untuk kemudian untuk bisa sama-sama enak, sama-sama nyaman dengan nama ini, sehingga dalam pergumulan pemerintahan juga bisa. Yang jelas saya mau tekankan di sini bahwa Bagaimana kakak? Indonesia jadikan dulu Namanya? apa Nusantara. Tapi begitu Indonesia jalan, namanya berubah jadi Indonesia. Terus yang kasih nama minta maaf, bukan orang Indonesia pertama. Orang mana nih yang pertama? Itu George Fisher L sama James Carson Logan. Itu 1855. Nama Indonesia. Jadi bisa nama ini juga nama sangat menyenangkan. Tapi ini nama mempengaruhi begitu ya, sangat mempengaruhi. Nama ini sangat mempengaruhi proses. Tetapi yang tadi kakak Tito ini kan misalnya waktu, daripada kita buang-buang waktu dengan menentukan nama ya. Iya. Artinya begini, ada yang bukan buang-buang waktu. Iya. Saya menanggapi dari apa yang disampaikan kakak Tito, kan larinya intinya ke sana nih kak. Ini kan persoalannya begini, siapa punya pemikiran ya sah-sah saja mau kasih masukan, mau kasih pendapat. Cuma diharapkan jangan menjudge bahwa pikirannya salah sampai dengan tudingan bahwa hal-hal yang tidak bagus seperti begitu. Akhirnya kasihan kan begitu. Padahal ini semua juga kita sayang semua nih Papua Selatan, yang kita pingin untuk apa yang terbaik begitu toh. Berarti dari sudut pandangnya teman-teman ini melihat nama Animha karena ini memang cuma saya tidak bergumul dalam dinamika itu, analisanya tidak. Ini karena kebetulan saya ketua Ansor. Maksudnya mantannya ketua Ansornya hari ini adalah Alfisari. Dia yang serahkan barang itu ke sana, Dora yang kaji barang itu. Dan jelasnya sudah ada kajian. Karena kita menghargai ini ya 7 wilayah adat di tanah Papua, itu yang mungkin menjadi salah satu. Jadi pada prinsipnya ini usulan toh. Nanti mau ditentukan siapa nama mana yang terbaik ya itu yang paslah sebenarnya. Tapi dari kakak Lanko dulu, bagaimana terkait nama ini? Kalau saya nama tetap PPS toh. Kalau kemarin Podcast Papua Selatan atau Provinsi Papua Selatan kakak? Jadi kalau kemarin ada usulan Anima tuh mungkin karena kemarin tim dari Jakarta tuh kan mereka datang ada titipan. Mereka sengaja untuk dari Pegunungan Bintang bergabung ke Papua Selatan sini. Mungkin dari pihak akademisi mengkaji kalau mereka kemarin tuh Pegunungan Bintang itu kan dari wilayah adat Wapago ya Pak Tito. Di luar dari Ahanim ini. Jadi itu mungkin dia hanya memproteksi saya supaya artinya kita tetap murni Ahanim saja seperti begitu. Artinya kita hargai Pak John yang konseptor awalnya barang ini nih ya. Pak John. Begitu. Kalau saya begitu, maaf kalau malam ini teman-teman narasumber semua sarjana. Makanya saya di sini saya bicara di luar kacamata intelektual toh. Artinya saya bicara realitas saja di lapangan gitu. Begitu. Sebenarnya juga tanpa melihat sarjana ataupun tidak ya, tetapi di mata Tuhan semua manusia tuh sama, semua tuh sama-sama berharga ya. Besok dia sentuh ke semua. Iya. Masyarakat semua. Jadi masih dalam topik nama ya? Nama ya. Soal nama. Jadi saya kembali lagi, tidak ada pengulangan tapi penambahan. Memang kalau kita dengar dari kenapa tadi saya agak singgung ke 1855 nama Nusantara, karena kalau dilihat grandis nama Papua Selatan itu kan 1898 ya.
Terus nama Indonesia diketemukan itu 1855. Begitu. Jadi memang ada relevansinya. Jadi kalau kita lihat dulu Nusantara ya, nama Indonesia Nusantara Sumpah Palapa, namanya Nusantara ya. Kemudian tiba-tiba diganti dari peneliti-peneliti itu George Wishart L dan James Richardson Logan toh. Kemudian Adolf Bastian itu 1884 sampai 1894 di Berlin. Kemudian yang terakhir Ki Hajar Dewantara bawa di 1913 di negeri Belanda, baru jadi nama Indonesia. Jadi berubah dari Nusantara ke Indonesia dulu. Indonesia dulu baru Indonesia. Itu lagi ada proses lagi. Malaysia Archipel, baru Indonesia, baru Indonesia. Nah, jadi itu proses semua. Tapi karena hari ini waktu, kalau saya masuk ke pro, karena tadi kan saya kontra, kalau bisa jalan dulu. Terima kasih, saya kembali ke Aniel. Iya, oke. Iya. Pro atau kontra nih, kakak? Masih tetap ya, masih tetap. Oke, silakan kakak. Sama juga dengan nama Papua ya, sebelum jadi Papua Irian Jaya. Itu belum kakak. beliau vokal karena orang biak. Karena di dunia ini, di Merauke, di dunia ini yang bisa berkembang biak cuma orang biak. Jadi dia vokal bagus. Luar biasa anekdotnya. Suara. Oke, ya. Terkait nama ini tadi sudah ya, Bang Muhar sudah, kemudian Kakak Tito juga kembali ke nama lagi, tidak mau ganti topik ternyata Kakak Tito nih. Kemudian dari kita punya Kakak Lanko juga sudah berbicara soal nama. Mungkin akan disimpulkan tentang nama ini dari kita punya Bapak dosen. Oke, Kak Raymond. Iya, terima kasih. Saya teringat satu ungkapan dulu, apalah arti sebuah nama. Ya. Tapi dalam konteks ini kita tidak bisa anggap ini sesuatu yang sepele. Ya. Nama mewakili identitas, nama mewakili karakteristik, ya kan? Nama mewakili kultur kita. Ya. Jadi pertimbangan saya secara secara pribadi sebenarnya kita harus pikirkan dulu, kira-kira kalau kita memakai nama Animha mewakili yang lain tidak? Apakah yang lain akan merasa didiskreditkan atau tidak? Ini saya hitung. Misalnya ini kemungkinan terburuknya nih, ya kan? Misalnya kalau kita sudah bicara soal itu, tiba-tiba ada yang kita tidak merasa terwakili. Ini misalnya menarik diri, terus kalau tidak sampai menarik diri, misalnya proses ini dipersulit, diputar-putar sampai harus dapat kata pastinya. Nah ini kan sayang juga, ya kan? Jadi kalau saya pikir ada baiknya kita menempatkan sesuatu yang sifatnya umum, mudah dikenal, mewakili semua, Keadilannya. menunjukkan karakter kita, mewakili karakter kita, ya kan? Mewakili identitas kita. Soal tadi kakak bilang jalan dulu sudah, nanti mau ada pergantian nama, tidak apa-apa, atau kita mau ganti nama dulu terserah. Tapi hal-hal yang kecil yang tadi saya sampaikan itu kiranya jadi pertimbangan kita juga. Jangan sampai itu nanti bisa jadi sandungan juga buat kita. Nah, jadi harapan saya apa yang terbaik dari kakak orang, kalau memang itu baik untuk kita masyarakat, lakukan. Kenapa tidak? Selama itu bisa memberikan keadilan buat kita punya masyarakat, lakukan. Selama itu bisa memberikan manfaat buat kita punya masyarakat, lakukan. Tanpa menghilangkan kita punya karakter, kita punya ciri, kita punya jati diri yang sesungguhnya.
Mungkin itu saja. Terima kasih deh. Iya, terima kasih Kakak Raymond. Iya, kita berbincang-bincang nih tidak rasa sudah 1 jam lewat 10 menit dan ini mungkin adalah acara podcast terlama ya sepanjang LC ada di sini. Sepanjang Iya, dan tentunya memang hal ini ke depan menjadi PR buat kita bersama karena banyak hal yang harus dipersiapkan tentunya ya. Biasa saya simpulkan dari pro kontra, mengkritisi dan mendukung di sini ya diskusi kita malam ini. Dan sebelum kita menutup acara podcast akan ada closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya kembali lagi ke kakak dosen dulu ya. Kembali lagi saya ungkapkan perasaan saya sebenarnya. Saya tidak menempatkan diri sebagai yang mendukung ataupun yang menolak. Tetapi harapan saya untuk teman-teman yang bergerak untuk kemajuan PPS atau bergerak dalam hal lain untuk membangun kita punya daerah ini, harapan saya berikan manfaat buat kita punya masyarakat, berikan keadilan buat kita punya masyarakat, dan berikan kepastian buat kita punya masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih ya, 3 hal yang menjadi inti dari apa yang kakak harapkan. Ya, selanjutnya closing statement dari kakak Lanko. Kalau saya mungkin PPS harus jadi, PPS harus jalan. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya kakak Tito dari Pemuda Akar Rumput. Baik, di closing statement itu mungkin saya ingat kepada kita semua untuk segera mempersiapkan segala sesuatu yang sifatnya tadi lah 5 roh itu: affirmative, protection, empowering, akselerasi, dan recognition. Harus libatkan orang Papua dalam segi apapun untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan. Dan ingat, jangan lambat, kerja ekstra. Mudah-mudahan dengan adanya PPS ini dapat bermanfaat bagi grassroots. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih ya. Dan yang terakhir closing statement dari kita punya cendekiawan Muslim Papua. Iya, baik. Bapak Muhammad. Yang jelas kesimpulan daripada saya secara pribadi, Pak Tito akhirnya mendukung juga begitu. Masih kontra, Intinya ya, bahwa jelas. ya artinya ada keseimbangan. Tapi pada prinsipnya catatan-catatan yang tadi sampaikan luar biasa. Kesimpulan saya yang pertama, kita tetap mendukung apa yang menjadi proses pemerintah ya, untuk pada intinya untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan adanya pemekaran wilayah ini. Yang kedua, kita sebagai anak-anak negeri di sini, baik anak asli, anak keturunan, anak kelahiran, anak pendatang yang hidup di negeri ini, di Papua Selatan ini, mari kita bergandengan tangan ya untuk mewujudkan Papua Selatan yang maju tentunya seperti itu. Dan kita mempersiapkan kita punya segala sesuatu, potensi kita di bidang kita masing-masing ya. Baik dari sisi siapa yang jadi pengusaha, ya persiapkan diri jadi pengusaha. Siapa yang jadi pendidik macam Bapak dosen, ya harus wujudkan ini. Siapa yang jadi pengusaha, Pak Tito, Paman Langko juga, kehidupan ekonomi untuk lebih baik lagi. Mari kita persiapkan diri untuk itu. Seperti itu. Jadi intinya kita mempersiapkan diri. Karena walaupun bagaimana barang ini akan jadi seperti itu. Sehingga kita doakan mudah-mudahan insyaallah tanpa berbicara lagi lebih banyak adik di kesempatan ini, saya mewakili daripada organisasi yang pernah saya pimpin ya. Karena ini ada selentingan di Ade dong punya kejadian Kota Merauke juga ya. Artinya itulah dinamika ya. Kita harus belajar suatu dinamika untuk kedewasaan kita ya. Artinya itulah hasanah keberagaman kita. Sehingga ketiga keberagaman itu menjadi satu ikatan, maka kita akan menjadi kuat seperti begitu. Mudah-mudahan kita akan bergandengan tangan semua untuk mewujudkan yang lebih baik lagi. Terima kasih.
Ya, terima kasih, luar biasa sekali ya malam ini. Kalau di kampus mungkin sudah 2 SKS ya. Kita sudah dapat kuliah gratis ini dari masing-masing narasumber yang luar biasa dengan pengalaman hidupnya, dengan segala sesuatu yang baik di luar sana. Ya teman-teman, kita punya acara podcast Papua Selatan malam hari ini dengan kita punya judul temanya tentang pemekaran Provinsi Papua Selatan dari berbagai perspektif sudah kita lakukan. Dan bagi teman-teman yang ingin berjumpa dengan kita punya para narasumber malam hari ini, tentunya akan membuka pintu rumah dan juga pintu hati ya bagi siapa saja. Dan tentunya apa yang disampaikan ini kita harus ora et labora ya, bekerja, berdoa dan bekerja itu menjadi dasar. Oke, saya Elsia Titi Halawa pamit undur diri. Izakot BK Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.